A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahlihi. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nuril atam al-mab'uthil akram الممنوح سر نون والقلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Bapak Kepala Desa Bentek yang tiang hormati, Bapak Orna Wijaya SAP, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Al-Jariyah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah yang tiang hormati, yang terhormat akhina Tuan Guru Rusdi, Tuan Guru Zubair Hafiz LC. Kita juga berdoa kepada guru kita Ayahanda Tuan Guru Rusdi yang tidak bisa hadir. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan Guru Qabul LC yang tiang hormati, Bapak Kepala Dusun, Takmir Masjid Ittihadul Ummah, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Thanawiyah, Dewan Guru, pengasuh, semua pegawai Pondok Pesantren Al-Jariyah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah yang tiang hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Penghulu Masjid Ittihadul Ummah beserta staf kepenghuluannya, wali santri dan santriwati yang ikut hadir, singkatnya hadirin wal hadirat, yang semoga dengan hadirnya kita di tempat ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, yang memberikan kita keafiatan, yang memberikan kita riayah serta inayah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik untuk bisa hadir memeriahkan acara pelepasan dan kelulusan santri-santriwati kelas 9 dan kelas 12 Pondok Pesantren Al-Jariyah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adikku para santri-santriwati yang akan dilepas dan santri-santriwati yang masih berada di pondok pesantren ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat ada satu hal yang paling penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa perkara tersebut? Perkara tersebut adalah nikmat di dalam menuntut ilmu. Kam min unas, ada berapa banyak orang yang ingin menuntut ilmu tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang berada di sini, kita bersyukur diberikan kenikmatan bisa masuk di dalam ranah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu jaminannya bukan pinter aja, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ilmu itu jaminannya bukan hanya kebanggaan aja. Ilmu itu jaminannya bukan hanya ketenaran. Ilmu itu jaminannya bukan hanya kemasyhuran di sisi manusia, akan tetapi ilmu itu jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh ilmu dan barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh perjalanan yang di dalamnya ada ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalurnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang menuntut ilmu, dan pekerjaan yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak wali santri dan santriwati, kita diberikan kekuatan untuk melepas santri dan santriwati untuk berjuang di tempat ini. Tiang berterima kasih kepada santri-santriwati yang akan pergi meninggalkan pondok ini. Yang berterima kasih kepada antum-antuna sekalian karena sudah berkorban. Apa yang kalian korbankan? Waktu. Apa yang kalian korbankan? Tenaga. Apa yang kalian korbankan? Keluarga. Apa yang kalian korbankan? Kesehatan. Semua yang kalian korbankan di tempat ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu diapresiasi. Kemudian bagi wali santri, santriwati khususnya yang akan dilepas, Tiang ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pelunggu-pelunggu semuanya, karena pelunggu sudah berani mengambil resiko yang sangat besar. Bayangin saja, orang tua rela berpisah dengan buah hatinya, orang tua rela berpisah dengan kebanggaannya, orang tua rela berpisah dengan anak kesayangannya, dilepas menginap di pondok pesantren, dilepas belajar kitab di pondok pesantren, dilepas mengaji ilmu di pondok pesantren. Ini merupakan keberanian yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang telah berhasil dan lulus untuk melepas anak-anaknya di tempat ini. Alhamdulillah, dan ini perlu diapresiasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, santriwati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm takaffalallah birizqihi. Penuntut ilmu itu dijamin oleh Allah rizkinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji dua perkara kepada kita, bapak-bapak ibu sekalian. Apa dua janji yang Allah janjikan kepada kita? Yang pertama, Allah menjamin rezeki penuntut ilmu. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi wali santri, bagi wali santriwati, jangan khawatir tidak ada duit, jangan khawatir tidak ada materi. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua itu. Kemudian janji Allah yang kedua, la faqra bis sadaqah. Tidak akan fakir, tidak akan jatuh miskin orang yang bersedekah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sedekah yang terbaik yang dilakukan oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian adalah menaruh dan mempercayakan kami sebagai dewan guru di pondok pesantren ini untuk mendidik anak-anak ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bayangin, ada berapa banyak orang di luar sana yang dalam usia muda, tadi sudah dibahas oleh Bapak Kepala Desa, dalam masih usia muda berkeliaran. Kam min unas wa kam min syabab. Ada berapa pemuda, ada berapa orang yang di usia seharusnya belajar, mereka berkeliaran. Ada berapa orang yang seharusnya mengaji kitab kuning, dia malah berpoya-poya menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang haram. Maka bapak-bapak ibu-ibu sekalian, terkadang kita mendengar perkataan orang yang mengatakan, ini sering kita dengar, anak pondok itu kolot, kemana-mana pakai sarung, kolot itu, ya, kemana-mana pakai jubah, kolot. Perempuan kemana-mana pakai jilbab yang besar, jilbabnya panjang, itu kolot katanya, ya. Laki-laki pakai peci, kemana-mana pakai topi, kemana-mana bawa kitab, itu kolot semuanya katanya. Baik, kita kembalikan kepada mereka yang mengatakan kita kolot. Ketika ada pengajian umum, siapa yang engkau cari? Ketika ada tahlilan, siapa yang engkau cari? Ketika ada Isra Mi'raj, siapa yang engkau cari? Ketika ada ziarah kubur, siapa yang engkau cari? Ketika orang tuamu meninggal, siapa yang engkau cari? Siapa yang akan membacakan talqinmu kalau bukan santri? Siapa yang memberimu pencerahan kalau bukan santri? Siapa yang memberimu zikir dan doa kalau bukan santri? Maka kita katakan, kalianlah yang kolot, yang tak ada tahu pemahaman tentang agama. Kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kolot adalah orang yang tak tahu agama. Innallaha abghadha likulli alamin bidunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu marah pada orang yang pintar hanya urusan dunia saja.
wa jahilin bil akhirah, akan tetapi dia bodoh, tak tahu apa-apa tentang perkara akhirat. Di urusan dunia, ijazahnya sampai es krim, lebih di atas S3, S1, S2, S3, es krim. Bahkan ada yang es mambo, itu ijazahnya, tapi tak tahu cara berwudu, tapi tak tahu cara bertayamum. Idza tanajjasa, jika bernajis pakaiannya ketika salat, mada saya faal, apa yang harus dia lakukan? Ketika fi atna salatihim, ketika di pertengahan salatnya, ketika dijatuhi najis, apa yang harus mereka lakukan? Inda fuqdanil ma, ketika air itu tidak ada, apa yang harus mereka lakukan? Ketika mandi besar, anak gadisnya yang sudah junub, yang sudah terbebas dari haid, apa yang harus dia lakukan untuk membimbing putrinya? Kita tidak bisa terlepas dari ilmu agama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekarang terserah kita, mau dikemanakan generasi emas kita, mau dikemanakan putra-putri kita. Apakah kita rela putra-putri kita berkeliaran menggunakan sepeda motor setiap hari? Apakah kita rela putra-putri kita memegang HP setiap hari? Apakah kita rela membiarkan putra-putri kita menghabiskan kuota bergiga-giga setiap hari? Apakah kita rela membiarkan anak kita berkeluyuran setiap malam? Apakah kita tidak mau anak kita menjadi ahli kitab? Apakah kita tidak mau putra-putri kita menjadi ahli kitab kuning? Apakah kita tidak bangga suatu hari nanti di masa tua anak kita yang mendoakan kita menjadi anak yang soleh? Apakah kita tidak mau ketika nanti kita tua ada anak yang mendoakan dan berzikir kepada kita, yang selalu berdoa kepada kita? Mau dibawa kemana generasi kita sekarang? Jika seandainya orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang tua yang gagal adalah orang tua yang mengeret putra-putrinya menuju kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita ingat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Jangan kita kira tamatan pondok itu hanya jadi pengasuh. Jangan kita kira tamatan pondok itu hanya jadi pengulu. Jangan kita kira tamatan pondok itu hanya bisa khutbah. Tamatan pondok bisa bekerja di bank. Tamatan pondok bisa bekerja di kementerian. Tamatan pondok bisa bekerja di universitas. Tamatan pondok bisa menjadi dosen. Tamatan pondok bisa menjadi pengusaha. Kita lihat rekam jejak presiden, kemudian gubernur, kemudian bupati, sampai yang terbawah. Lihat kebanyakan dari beliau-beliau ada jejak santri dan santriwatinya. Maka ketika ada orang yang mengatakan santriwati itu kolot, dialah yang kolot. Ketika ada orang yang mengatakan santriwati yang salah, dialah yang salah. Ketika ada yang membela selain santri dan santriwati untuk berjuang di jalan Allah, maka mereka itu adalah orang yang khilaf. Jadi santri dan santriwati bisa semua perkara. Bisa ibu-ibu lihat, bapak-bapak sekalian, ya, persiapan semua ini siapa yang melakukan? Ya, dibantu oleh santri dan santriwati. Ya, jadi santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Jariyah NWDI Sanbara itu kreatif. Maka orang tua yang paling beruntung adalah orang tua yang memberikan anaknya selalu belajar ilmu agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tamat, ketika sudah tidak ada di pondok, harus tetap dikontrol putra-putrinya. Salat harus tetap dijaga, zikir harus tetap dijaga, selawatan harus tetap dijaga. Jangan sampai ketika keluar dari pondok pesantren gurunya dilupakan. Jangan sampai ketika berpisah dengan pondok pesantren gurunya ditinggalkan. Al-alaqatum bina, apa kata Sayyidah Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Al-Masyhur, al-alaqatum bina ma'akum tabda min hina takharruj. Keterkaitan antara saya dan kalian dimulai sejak pelepasan. Jadi ketika pelepasanlah mulai kaitan antara seorang guru dan murid. Kita lihat saja nanti, apakah masih ada yang masih bersilaturahim ke pondok, apakah masih ada yang masih ingat kepada guru-gurunya, dan yang terpenting apakah masih ada yang mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita saksikan sekarang generasi setelah tamat mereka itu melupakan gurunya. Setelah tamat, bahkan mereka itu mencari kesalahan-kesalahan daripada gurunya. Setelah tamat, mereka mencari aib-aib daripada gurunya. Ketahuilah hadirin sekalian, dan ketahuilah tulab dan talibat sekalian, murid yang tak hormat kepada gurunya, murid yang selalu mencari kesalahan gurunya, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajatnya. Al-adab ma'asyuyukh muqaddam 'alal jami'.
adab kepada guru itu didahulukan terhadap semua sesuatu. Fa idza ra'aita syakhsan ahana syaikhuh fa'lam anna hadha syakhs khadalahu Allah. Jika engkau melihat ada seorang yang merendahkan, yang meremehkan, yang menceritakan kejelekan gurunya, ketahuilah dia adalah orang yang pertama direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka kita bersyukur sekali lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dan menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Al Jariyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Sanbaro. Jadilah alumni-alumni yang baik, jadilah santri-santri yang baik, jadilah penerus daripada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banggakan orang tua, satu keluarga. Jadi Rasulullah SAW itu tidak rela di dalam satu keluarga satu pun dari mereka tidak ada yang pandai ilmu agama. Minimal ada satu yang pandai ilmu agama di dalam satu keluarga, karena itu yang akan menyeret keluarga itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, nauzubillah, di zaman sekarang bapaknya main perempuan, ibunya main Facebook Pro, putrinya statue. Apa yang bisa kita ambil pelajaran, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Apakah seperti itu kebanggaan Rasulullah? Apakah seperti itu kebanggaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW? Maka seketika putra-putri kita sudah keluar dari pondok pesantren, tanggung jawab ini berpindah kepada orang tua. Tetap jaga putra-putri, pelungguh-pelungguh semua untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah penerus guru-guru kalian. Jadilah penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikatakan tadi, judul-judul lagu semua sudah difahami. Tapi kalau sejarah-sejarah, siapa nabi kita, nabi yang mendapat mujizat ini, nabi ini bertanggal berapa lahirnya, tidak ada yang tahu. Disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin, ya, disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin, syarahnya Fathul Mu'in. Di sana awwalu ma yajibu, perkara yang pertama yang wajib diketahui oleh seseorang yang belum mumayyiz adalah ma'rifatin Nabi Muhammad SAW, adalah mengetahui siapa nabinya, Nabi besar Muhammad SAW. Ke kita kenal apa enggak Rasulullah SAW? Kita kenal apa enggak? Kenal kita terhadap Nabi dilandasi dengan dua perkara. Yang pertama, kita mengenal Nabi atas rasa kepo. Siapa Nabi Muhammad? Siapa keluarganya? Ini orang biasa yang punya pemahaman seperti ini. Kenapa engkau mengenal Rasulullah? Karena aku penasaran sama Nabi Muhammad SAW. Ada yang kedua, dan ini menjadi nilai kita semua. Yang kedua, cara kita mengenali Nabi Muhammad SAW adalah dengan cinta. Kenapa engkau kenal Rasul? Karena aku cinta kepada Rasulullah SAW. Kenalmu karena cinta lebih baik daripada kenalmu karena kepo. Makanya kita bersyukur anak kita disekolahkan di pondok pesantren, ya, di pondok pesantren Al Jariyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita angkat tangan kita semuanya. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan pergi meninggalkan pondok ini semoga selalu diiringi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diiringi dengan keberkahan guru-guru mereka. Semoga diiringi dengan keberkahan masyayikh mereka, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.